mahasiswa semuanya, kali ini kita akan membahas teori konsumsi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi itu ada 3. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor demografi atau kependudukan, yang ketiga ada non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi, yang pertama adalah pendapatan rumah tangga atau dikenal dengan household income. Jadi, ketika tingkat pendapatan meningkat, maka tingkat konsumsi makin tinggi. Contohnya, ketika seorang ayah berpenghasilan rendah, maka dia akan memilih beras kualitas rendah atau menengah dan lauk pauk yang sederhana. Contohnya, mereka akan memilih lauk pauk seperti ikan asin, tempe, atau tahu saja. Tapi ketika pendapatan seorang ayah meningkat, maka dia akan merubah pola konsumsinya. Contohnya, dia akan merubah memilih beras kualitas premium. Dan lauk pauknya pun diganti, misal berubah jadi ikan asin ke daging ayam atau daging sapi. Yang kedua adalah kekayaan rumah tangga atau dikenal dengan household wealth. Jadi, kekayaan rumah tangga dibagi menjadi 2, ada kekayaan real dan ada finansial. Untuk kekayaan real itu berupa rumah, tanah, dan mobil yang dimiliki oleh suatu rumah tangga. Untuk finansial itu berupa deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga. Yang ketiga ada tingkat bunga atau interest rate. Jadi, tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi, baik yang memiliki kelebihan uang maupun yang kekurangan uang. Contohnya, bagi keluarga kaya, menyimpan uang di bank menyebabkan ongkos menunda konsumsi terasa lebih besar. Sementara bagi keluarga yang kurang mampu, biaya meminjam yang menjadi lebih rendah akan meningkatkan keberanian dan gairah konsumsi. Terus yang keempat adalah perkiraan tentang masa depan. Jika rumah tangga memperkirakan masa depan yang lebih baik, mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karenanya, pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin jelek, mereka pun mengambil ancang-ancang dengan menekan pengeluaran konsumsi. Selanjutnya adalah faktor-faktor demografi atau kependudukan. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Misalnya, walaupun tingkat konsumsi rata-rata penduduk Indonesia lebih rendah dari penduduk Singapura, tetapi secara absolut tingkat pengeluaran konsumsi Indonesia lebih besar daripada Singapura, sebab jumlah penduduk Indonesia 51 kali lipat penduduk Singapura. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi. Yang kedua ialah faktor komposisi penduduk yang di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dari usia produktif. Jadi makin banyak penduduk yang berusia produktif, yaitu usia 15-64 tahun, maka makin besar tingkat konsumsi. Yang kedua ialah tingkat pendidikan, di mana makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi. Sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi, kebutuhan hidupnya makin banyak. Yang ketiga adalah tinggal di perkotaan. Jadi makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan atau menjadi masyarakat urban, maka pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab pada umumnya pola konsumsi di perkotaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, atau orang-orang perkotaan itu jauh lebih konsumtif. Selanjutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi. Jadi selain faktor ekonomi, selain kependudukan tadi ya, ada juga faktor-faktor non-ekonomi. Untuk faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Jadi, contohnya kita bisa lihat ya, paling konkret di Indonesia adalah berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan. Bahkan kita bisa lihat dari yang sifatnya konvensional menjadi digital ya. Semakin banyak orang memanfaatkan media online untuk berbelanja atau berkirim barang, bahkan memesan makanan. Begitu juga kebiasaan makan. Dari makan masakan yang
biasanya dimasak oleh ibu di rumah menjadi kebiasaan makan di restoran atau pusat-pusat jajanan yang menyediakan makanan cepat saji atau fast food. Demikian juga rumah bukan hanya sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, melainkan ekspresi dari keberadaan diri. Tidak mengherankan bila ada rumah tangga yang mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, hanya untuk membeli rumah idaman. Dalam dunia nyata, sulit memilah-milah faktor apa yang mempengaruhi apa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan atau peningkatan konsumsi. Sebab, ketiga faktor di atas saling erat dan saling mempengaruhi. Karena itu, bisa saja terjadi dalam suatu kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah yang memaksakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ialah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu dan biasanya diukur untuk suatu tahun tertentu. Ada 5 komponen pengeluaran agregat. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga atau biasanya simbolnya itu C. Terus ada investasi perusahaan, ini ditentukan oleh adanya faktor suku bunga, yaitu hubungan di antara investasi dan suku bunga adalah bersifat berbalikan. Jadi suku bunga tinggi maka gairah perusahaan untuk melakukan investasi merosot dan sebaliknya apabila suku bunga rendah maka gairah untuk melakukan investasi meningkat. Yang kedua, ekspektasi masa depan. Jadi ekspektasi mengenai kegiatan ekonomi di masa depan mempengaruhi seorang pengusaha dalam melakukan investasi pada masa ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah faktor kemajuan teknologi ya. Jadi kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Untuk komponen yang ketiga ialah pengeluaran pemerintah. Itu ada pajak yang diterima dan pertimbangan politik. Selanjutnya yang keempat adalah komponen ekspor. Jadi besarnya ekspor memberikan gambaran tentang besarnya permintaan luar negeri terhadap produk domestik. Karena itu, besarnya ekspor sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali kekuatan domestik, misalnya pendapatan nasional negara tujuan ekspor, harga relatif, dan selera. Yang terakhir adalah impor. Impor menimbulkan efek yang sebaliknya, yaitu pengeluaran atas barang impor meningkat. Ini berarti pendapatan yang diterima telah dibelanjakan untuk membeli barang yang diproduksi di negara-negara lain dan mengurangi perbelanjaan terhadap barang-barang dalam negeri. Nah, dari penjelasan komponen di atas, maka total pengeluaran agregat adalah total penjumlahan nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Jika pengeluaran agregat dinotasikan sebagai AE, maka didapatkan rumus seperti di bawah ini. Jadi AE sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurangi impor. Atau kalau dijabarkan adalah seperti di bawah ini. Oke. Jadi itulah rumus-rumus atau sekilas bahasan tentang teori konsumsi. Untuk materi yang lebih detailnya tentang teori konsumsi akan saya upload dalam video lanjutan setelah video ini. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup. Terima kasih telah menonton. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian komen di video ini. Jangan lupa di like ataupun yang suka boleh di share gitu ya. Terima kasih.